cukup istimewa ya, luar biasa. Insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan membedah tema yakni cara Islam memuliakan perempuan. Dan alhamdulillah pada sore yang berbahagia ini telah bersama kita ya Ustazah Nofriyanti. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Masya Allah. Sehat Ustazah? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, insya Allah kita akan berbincang nantinya ya bersama dengan Ustazah Nofriyanti terkait tema ya cara Islam memuliakan perempuan. Dan tentu saja kepada pemirsa IDARI TV dimanapun berada, nanti diperkenankan untuk bertanya ya selama live ini berlangsung, bisa meninggalkan pertanyaannya di chat komentarnya insya Allah. Nah, sebelum kita masuk pada pemaparan materi dari Ustazah, kami dari IDARI TV ingin menyampaikan program berkurban IDARI TV. Ya, Hari Raya Idul Adha atau Idul Kurban sebentar lagi akan tiba. Dan dalam memudahkan urusan masyarakat dan wujud kepedulian kepada fakir dan miskin yang ada di Pekanbaru Riau dan sekitarnya, Ikatan Dai Riau hadir bersama umat dalam program IDARI Peduli, IDARI Berkurban. Nah, IDARI TV ya menerima kurban ya, menerima sumbangan kurban dari pemirsa IDARI TV dimanapun berada. Ya, insya Allah nanti kita akan tayangkan ya, bisa mentransfer ke rekening yang telah disediakan. Nah, bagi kaum muslimin yang ikut mendukung program IDARI Peduli atau IDARI Berkurban dapat mentransfer ya ke rekening yang ada di running text ya di layar kaca pemirsa semuanya, yakni BNI Syariah dengan nomor rekening 0836 628560 atas nama Mukhlis ya sebesar Rp2.350.000 per orang. Peserta kurban mohon konfirmasi jika sudah mentransfer ke nomor 0813 6575 2449. Iya, Masya Allah, mudah-mudahan setiap yang kita kurbankan ya di bulan yang mulia ini Allah ganjar dengan pahala yang berlipat ganda pastinya insya Allah. Nah, baik, kita langsung masuk ya pada pembahasan kita pada sore hari ini Ustazah. Kita akan membahas tadi cara Islam memuliakan perempuan. Nah, berbicara tentang soal perempuan nih Ustazah, memang sangat unik ya dan luar biasa. Karena katanya perempuan itu adalah istimewa. Ya, sepakat ya pemirsa IDARI. Jadi perempuan itu unik gitu ya, istimewa. Dan ternyata Islam itu punya cara bagaimana memuliakan perempuan. Tapi sebelum ke sana, kita ingin berbicara dulu nih Ustazah, ingin bertanya tentang soalan perempuan. Karena begitu uniknya perempuan, kita dapati di luar sana banyak program-program yang menyasar perempuan ya Ustazah. Nah, banyak sekali gitu ya. Yang tujuannya nih katanya ingin memuliakan perempuan. Dibuat berbagai program, kemudian kebijakan gitu ya. Yang terbaru itu RUU PKS gitu katanya dalam rangka ingin memuliakan perempuan. Nah, ngomong-ngomong soal memuliakan perempuan, sebenarnya apa sih makna mulia itu sendiri Ustazah? Mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu ya ke pemirsa IDARI TV. Baik, silakan Ustazah. Iya, baik. Jazakillah Mbak Ulan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pemirsa IDARI TV yang dirahmati Allah, benar ya, sebelum kita membincangkan lebih jauh bagaimana cara Islam memuliakan perempuan, tentu hal yang pertama sekali harus kita satukan ya pemahamannya, satukan cara pandangnya adalah memaknai kata mulia ya. Karena kata mulia ini sangat khas sekali. Artinya apa? Bagaimana Islam memandang kemuliaan itu sangat berbeda dengan bagaimana sistem hari ini ya yang kita jalankan, yaitu sistem sekuler kapitalisme itu memaknai kemuliaan. Nah, di dalam sistem sekuler kapitalistik ya, yang memang sistem ini telah meminggirkan agama di dalam kehidupan, kemudian menjadikan manfaat itu sebagai satu-satunya
tolak ukur ya atas segala sesuatu, kemudian juga memaknai ya kebahagiaan atau mengukur bahagia itu dari seseorang itu mendapatkan materi yang sebesar-besarnya ya. Nah, dari sudut pandang inilah ya sistem ini atau orang-orang yang telah mengadopsi sistem ini menilai tentang kemuliaan perempuan. Nah, walhasil ya mereka melihat kemuliaan perempuan itu ya sebatas fisik saja begitu ya. Perempuan itu dianggap mulia ketika misalnya dia cantik ya, atau dia punya kontribusi yang besar terhadap ekonomi misalnya ya. Dia punya posisi, dia punya jabatan, atau dia punya penghasilan yang cukup besar begitu ya. Nah, inilah yang kemudian dipandang sebagai sosok perempuan-perempuan mulia di mata sistem ini ya, sistem sekuler kapitalistik ya. Nah, ini yang sangat berbeda dengan bagaimana sistem Islam menilai atau mengukur kemuliaan seseorang ya, termasuk dalam hal ini adalah kaum perempuan ya. Nah, di dalam Islam kemuliaan seseorang itu tergantung kepada sejauh mana penghambaan ya dirinya itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena memang tujuan diciptakannya manusia itu kan untuk menghamba, untuk mengabdi kepada Allah ya. Jadi sejauh mana pengabdian dia kepada Allah, penghambaan dirinya kepada Allah, dalam arti kata sejauh mana ketaatan dia kepada Allah begitu ya, sejauh itulah derajat kemuliaannya di sisi Allah ya. Nah, inilah yang kemudian juga Allah tegaskan ya di dalam Quran surat Al-Hujurat ya ayat 13. Jadi di dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13 itu dinyatakan dengan sangat jelas begitu ya, bahwa kemuliaan itu memang dilihat dari ketakwaan seseorang ya. Inna akramakum indallahi atqakum, dikatakan begitu ya. Jadi yang paling mulia di sisi Allah itu adalah orang yang paling bertakwa. Nah, tidak dilihat dari gendernya atau dari jenis kelaminnya, apakah dia laki-laki ataukah perempuan begitu ya. Siapa saja di antara keduanya bisa menjadi orang-orang yang mulia di sisi Allah dengan satu syarat saja, yaitu dia betul-betul mencurahkan ketundukannya, ketaatannya kepada Allah semata-mata. Iya, menghamba kepada Allah ya Ustazah. Iya. Jadi kalau kita lihat ya pemirsa Idari TV bahwa memang sangat bertolak belakang sekali gitu ya Ustazah, bagaimana pandangan sistem sekuler kapitalistik hari ini dengan sistem Islam dalam memandang kemuliaan. Ya, ketika sistem hari ini memandang kemuliaan wanita itu hanya sebatas fisik, kemudian hanya sebatas materi tadi ya, prestise dan lain sebagainya, memang akhirnya banyak menimbulkan kesetresan di kalangan perempuan ya Ustazah. Iya, betul. Sehingga akhirnya merasa butuh nih ada sebuah wadah yang melindungi perempuan seperti itu. Dan akhirnya muncullah berbagai gerakan ataupun program-program yang sesungguhnya justru semakin merendahkan perempuan itu sendiri, fakta hari ini ya Ustazah. Iya. Nah, kemudian selanjutnya nih Ustazah, tadi kan Islam ya tidak memandang gender gitu ya, kemudian baik laki-laki maupun perempuan itu sangat bisa menjadi mulia di sisi Allah dengan kemudian menghamba gitu ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pertanyaan selanjutnya, apakah Islam juga memiliki sebuah aturan gitu ya, bagaimana sih cara Islam itu kemudian dalam memuliakan perempuan itu tadi Ustazah? Karena kan hari ini banyak nih yang protes gitu ya, misalnya terkait tentang beban gitu ya, kewajiban misalnya begitu. Kalau laki-laki bisa lembur, kenapa perempuan enggak? Kan itu banyak digugat ya. Kalau laki-laki bisa jadi pemimpin, kenapa perempuan enggak gitu. Nah, apakah memuliakan perempuan itu harus begitu gitu? Artinya perempuan itu harus sama dengan laki-laki dalam segala hal gitu. Apakah demikian Ustazah? Mungkin bisa dijelaskan Ustazah. Iya, baik. Ya, jadi ini menjadi hal yang sangat penting ya, sekaligus juga menarik bagi kita untuk mengupas secara detail ya bagaimana Islam itu telah memuliakan kaum perempuan, dan kita juga akan membuktikan nanti bahwa satu-satunya din, satu-satunya ideologi ya agama yang memuliakan para perempuan itu adalah Islam, begitu ya.
Nah, lewat apa? Ada beberapa hal ya yang bisa kita lihat ya. Yang pertama ya, dengan memberikan atau dengan menugaskan ya kepada kaum perempuan itu bahwa tugas utamanya itu adalah sebagai warabatul bait Masya ya, Allah. sebagai ibu dan pengatur rumah ya. Nah, kenapa dikatakan tugasnya sebagai seorang ibu itu dianggap memuliakan kaum perempuan begitu ya? Nah, ini bisa kita pahami ya, bahwa ketika tugas ya ibu ya ada di tangan, tugas-tugas ibu itu ada pada si perempuan tadi ya. Nah, tugas ini kan tidak hanya sekedar mengasuh sebetulnya ya, tapi juga mendidik anak-anaknya begitu. Nah, maka warna generasi, warna anak-anak itu sangat sangat tergantung gitu ya kepada si ibu. Bagaimana ibu menggoreskan ya warnanya kepada si anaknya begitu. Artinya apa? Lahirnya generasi-generasi yang tangguh ya itu sangat ditentukan oleh kualitas si ibu begitu ya. Nah, ini kan luar biasa begitu ya. Luar biasa sekali bahwa generasi itu seperti apa, bagaimana kualitas ibunya, bagaimana ibunya memainkan perannya sebagai seorang ibu tadi begitu ya. Artinya tidak dipandang remeh ya. Tidak dipandang remeh, justru ini punya punya fungsi yang sangat strategis. Betul, ya kalau kita katakan gitu ya, dalam mencetak generasi ya. Nah, bahkan ya kalau kita melihat ya demi optimalnya peran perempuan tadi sebagai seorang ya, sebagai seorang ibu, Islam juga telah mengkondisikan berbagai hukum ya yang akan mendukung berjalannya fungsi ini begitu ya, fungsi seorang perempuan itu sebagai tadi begitu. Nah, apa diantaranya yang paling penting untuk kita soroti ya, yaitu bahwa tugas atau beban mencari nafkah itu dibebankannya kepada suami, bukan kepada si istri begitu ya. Nah, jadi hari ini ketika kita melihat ya kaum perempuan yang juga turut serta begitu ya menjadi tulang punggung keluarga, bahkan memang diaruskan gitu ya oleh sistem hari ini ya, entah itu karena eksistensi atau prestise begitu ya, atau karena memang terpaksa harus bekerja begitu ya, kebutuhan yang mendesak begitu. Nah, kita melihat ketika mereka itu juga terlibat ya di dalam mencari nafkah tadi, ternyata punya dampak yang cukup besar kan bagi anak-anak terutama ya. Ya, apa diantaranya ya? Yang lahir itu adalah anak-anak yang gersang ya dengan kasih sayang, kurang perhatian, kurang arahan ya. Kenapa ya? Karena pengabaian fungsi ibu ini. Ya, begitu. Yang akhirnya banyak kita jumpai kenakalan remaja yang itu sudah di atas rata-rata ya Ustazah. Iya. Bahkan tidak lagi logis sepertinya. Iya betul ya. Nah, jadi bahkan ya kalau kita melihat Islam itu memang punya mekanisme yang sangat detail ya, yang istilahnya dilegalkan gitu ya oleh syariah, bagaimana menjamin ya kebutuhan nafkah perempuan ini. Jadi di dalam mekanisme ini kita bisa melihat tidak ada tidak akan pernah ada begitu ya keterpaksaan bagi seorang perempuan itu harus bekerja. Jadi tidak ada kondisi yang membuat dia terpaksa harus bekerja begitu ya. Nah, bagaimana ringkasnya mekanisme ini ya? Yang tadi pertama, Islam telah mewajibkan beban nafkah itu kepada ayah kalau dia belum berkeluarga, atau suami ketika dia sudah berkeluarga. Nah, jika ayah ataupun suaminya tidak ada atau ada tapi tidak mampu begitu ya, maka ini dibebankan kepada ahli warisnya. Masya Allah. Nah, jika ahli warisnya ada tapi
tidak mampu atau tidak ada begitu ya, maka ini juga ini akan dibebankan kepada negara. Masya Allah. Artinya memang negara andil, sangat Ya, andil negara punya andil yang besar dalam hal ini. memfasilitasi peran umun tadi, Iya, betul, peran ibu ya, tadi, betul Ustazah. sekali. Dan artinya dalam hal ini bukan hanya saja menjamin peran si umun bisa terlaksana, tetapi juga bagaimana membuat peran umun ini tidak terkucilkan ya. Kalau hari ini kan kita melihat di sistem kapitalis hari ini seolah-olah kalau ibu rumah tangga tuh kayaknya yang gimana gitu ya Ustazah ya. Kalau dalam sistem Islam justru itu diagungkan ya, dimuliakan, karena seperti yang Ustazah sampaikan tadi bahwa peran umun ini sangat besar sekali, sangat strategis sekali untuk kemudian mencetak generasi di peradaban yang masa datang nanti seperti itu. Bagaimana warna generasi kita itu ditentukan oleh para ibunya. Dan kalau ibunya sudah kelelahan gitu ya, ya otomatis proses pendidikan anak ini tidak akan terjadi. Peran umun tadi nggak terlaksana gitu ya Ustazah ya. Yang ada stres ya. Karena udah lelah bekerja, stres. Nah, dampak yang lain ya akhirnya anak-anak yang menjadi korban. Dan ini banyak kita jumpai Ustazah. Memang persoalan rumah tangga yang banyak terjadi yang seperti ini gitu ya. Bagaimana peran dari seorang istri atau seorang ibu tadi tidak terlaksana dengan baik. Nah, kemudian juga tadi sebenarnya seperti yang Ustazah sampaikan ya, selain dia itu memang mendesak kebutuhan, ada juga terkadang tadi tuntutan prestise. Iya, eksistensi diri. Karena suasana kapitalistik tadi Ustazah ya. Jadi seolah-olah itu yang nggak keren gitu kalau nggak punya jabatan gitu ya. Akhirnya sibuk gitu dia. Betul ya. Jadi memang ada upaya-upaya begitu ya juga dari musuh-musuh Islam untuk menggiring ya orientasi kaum perempuan ini tidak lagi mengabdi gitu ya di rumah menjadi ibu dan pengatur rumah tangga tadi ya. Jadi dengan membuat stigma-stigma negatif di antaranya ya bahwa pekerjaan menjadi ibu ya, pengatur rumah tangga itu ya memang tidak mendatangkan nilai apa-apa begitu ya. Secara materi mereka melihat kan tidak ada yang didapatkan begitu. Nah, tidak punya makna lah begitu ya, apalagi dikatakan sudah sekolah tinggi-tinggi begitu ya, kok cuman sampai di rumah saja begitu ya. Nah, ini fakta yang kita lihat hari ini ya, bagaimana musuh-musuh Islam terus menggiring ya, terutama kaum perempuan gitu untuk keluar dari habitat yang seharusnya ya, dan itu pada dasarnya adalah dalam rangka menjauhkan hukum-hukum Islam ini dari kehidupan mereka begitu. Artinya tersistematis ya Ustazah. Iya betul. Nah, tersistematis ya pemirsa IDB TV, bahwasanya memang ada upaya ingin menjauhkan kaum perempuan ini ya dari peran utamanya. Karena memang kalau kita lihat sepertinya tidak ridho gitu ya musuh-musuh Islam ketika Islam itu nantinya bangkit dari generasi-generasi yang dididik oleh para ibunya. Jadi gimana nih menyibukkan para ibu, baik itu memang didesak oleh kebutuhan karena bapak-bapaknya banyak di PHK gitu ya Ustazah, atau memang karena tadi tuntutan prestise itu tadi yang itu disuasanakan sedemikian rupa ya Ustazah ya. Jadi memang tantangannya luar biasa sekali pada hari ini ya, bagaimana makna mulia itu sudah tergeser sedemikian rupa. Bahkan tadi ya Ustazah ya, kita bisa melihat nih sedang viral nih di dunia maya di kalangan emak-emak sedang mempersoalkan masalah bekal suami. Gitu saja. Jadi ya ada seorang ibu yang memposting bahwasanya dia selalu rutin membuatkan bekal suaminya. Jadi ternyata banyak yang kepanasan nih kaum feminisnya. Ya tadi sampai melabeli bahwasanya kok sampai sebegitunya gitu, nggak seharusnya begitu. Artinya memang terasa sekali bahwa penggiringan opini ya, peran seorang istri, peran seorang ibu itu seolah-olah sangat rendah itu masif sekali terjadi Ustazah. Ini kita rasakan. Jadi kita bisa memahami sebetulnya ya kenapa cara pandangnya seperti itu ya. Jadi cara pandang ini kan lahir memang tidak berasal dari akidah Islam. Ya, yang melihat segala sesuatunya ada nilai ibadahnya atau tidak, kan begitu ya. Yang tadi ukuran kebahagiaan menurut kita orang-orang yang meyakini Islam itu adalah Allah ridho nggak dengan aktivitas ini. Ya, aktivitas kita ini ladang pahala atau tidak buat kita. Nah, ini yang tidak ada gitu ya. Jadi sangat kering tidak sekali. Ada, sehingga melihatnya itu wah
ini pelecehan nih, begitu ya, terhadap Apa untungnya perempuan. nih, Iya, gitu ya? apa untungnya terhadap perempuan? Kayak diperbudak Ya, gitu ya. bahasanya. Rumah tangga itu seperti terali besi ini bagi perempuan, begitu ya, yang membuat dia terkekang, tidak bisa melakukan apa ya, pelebaran sayapnya, begitu ya, untuk melakukan eksistensi, begitu. Nah, ini yang seperti ini kan lahirnya dari mana ya? Memang bukan datang dari Islam, begitu ya, dan kering dari nilai ruhiyah tadi pastinya. Dan sangat miris itu diaruskan, Iya. Ustazah, sangat masif Betul, bahkan, betul, dan ya. difasilitasi seperti Iya. itu. Ya, baik pemirsa IDARI TV dimanapun berada, ya kita sampaikan bahwa pemirsa IDARI TV bisa bertanya ya melalui kolom komentar, nanti bisa kita bahas bersama dengan Ustazah Nofriyanti ya pada sore hari yang berbahagia ini. Kita tunggu pertanyaannya ya, silahkan terkait dengan tema kita sore hari ini, cara Islam memuliakan perempuan. Dan memang Masya Allah ya, sangat seru sekali pembahasan tentang perempuan ini, karena memang perempuan ya bisa kita katakan dia sebagai tiangnya negara lah, bisa dikatakan begitu. Baik buruknya sebuah negara ada di tangan perempuan ya. Nah, tapi sebelum kita lanjutkan ya Ustazah, kita kembali lagi sampaikan kepada pemirsa IDARI TV dimanapun berada bahwa kita mempunyai sebuah program, yakni IDARI TV berkurban ya, di mana hari raya Idul Adha atau Idul Kurban ini sebentar lagi akan tiba ya, insya Allah. Dalam memudahkan urusan masyarakat dan wujud kepedulian kepada fakir dan miskin yang ada di Pekanbaru Riau dan sekitarnya, maka Ikatan Dai Riau hadir bersama umat dalam program IDARI Peduli, IDARI Berkurban. Nah, dalam hal ini ya, kami menerima dan membantu kaum muslimin yang ingin berkurban untuk disalurkan kepada fakir dan miskin atau daerah-daerah terpencil di Pekanbaru Riau dan sekitarnya, agar mereka juga merasakan kemenangan di hari Idul Adha 1441 Hijriah atau 2020 Masehi. Nah, bagi kaum muslimin dimanapun berada ya, khususnya pemirsa IDARI TV yang ikut mendukung program IDARI Peduli, IDARI Berkurban, dapat mentransfer ke rekening yang ada di running text di layar kaca Anda ya, yakni BNI Syariah dengan nomor rekening 0836628560 atas nama Mukhlis sebesar Rp2.350.000 per orang peserta korban. Mohon konfirmasinya jika sudah mentransfer ke nomor yang juga tertera di layar kaca Anda, yakni 081365752449. Ya, insya Allah mudah-mudahan ini bernilai pahala di sisi Allah yang berlipat ganda. Ya, baik Ustazah, kita lanjutkan lagi pemirsa terkait pembahasan kita hari ini ya. Jadi begitulah ya, Islam tadi pertama menempatkan posisi perempuan itu sebagai umun warubatul bait. Ibu yang dia itu mengurusi rumah tangga, bukan hanya mendidik, bukan hanya membesarkan anaknya, tapi juga ada proses di sana bagaimana dia menggoreskan warna-warna untuk diri anaknya. Nah, ternyata ini dipandang mulia nih, karena memang standarnya di dalam Islam itu bukan materi ya Ustazah. Ketika sekuler hari ini hanya memandang materi, ternyata Islam bukan itu. Yang dipandang dalam Islam adalah bagaimana aktivitas kita adalah beribadah kepada Allah. Nah, selain itu Ustazah, selain umur warubatul bait itu lalu apa lagi gitu? Iya. Nah, berikutnya ya, bagaimana cara Islam itu memuliakan kaum perempuan itu dengan menjaga kehormatannya. Ya, melalui hukum-hukum yang menjamin ya terjaganya kehormatan kaum perempuan ini ya. Maka ketika ini dijalankan, insya Allah kemuliaan kaum perempuan itu bisa diperoleh. Nah, apa saja di antaranya hukum-hukumnya itu? Ya, misalnya kewajiban bagi perempuan itu untuk menutup auratnya secara sempurna, ya, atau larangan ya dia bertabaruj, ya, larangan dia berkholwat, ya, larangan dia berikhtilat, ya, atau ya termasuk juga kalau kita lihat ya ketika dia melakukan safar ya itu lebih dari sehari semalam dia harus disertai mahramnya. Nah, atau juga kita melihat ya ada pekerjaan-pekerjaan yang dilarang bagi kaum perempuan ya, diantaranya itu ya aktivitas-aktivitas yang akan mengeksploitasi sisi feminitasnya
sisi-sisi keperempuannya. Nah, ini dalam rangka apa? Dalam rangka menjaga kemuliaan, ya, kehormatan kaum perempuan tadi. Nah, begitu. Nah, demikian juga kita melihat ya dalam kehidupan rumah tangga, ya, adanya tindakan penganiayaan, tindakan kekerasan, ya, itu dilarang di dalam Islam dan memiliki konsekuensi hukum. Ya, artinya ya ini karena melanggar syariat, melanggar hukum-hukum Allah, begitu ya, maka ketika pun ya kita akan mengadukan ya ke pengadilan, begitu ya, maka ini akan diproses, gitu ya, oleh pengadilan dengan tepat, gitu. Nah, ini diantara ya hukum-hukum, diantaranya hukum-hukum yang memang akan mendatangkan ya kemuliaan bagi kaum perempuan, begitu. Nah, tapi ya kalau kita melihat hari ini justru hukum-hukum inilah ya yang dituduh oleh musuh-musuh Islam, digugat begitu ya, Ustazah. Digugat oleh musuh-musuh makanya Islam. ketika saya amati tadi menutup aurat, nutabar, itu justru yang digugat Iya, begitu. seolah-olah ini mengkerangkeng perempuan, ya, gitu, betul ya. Ustazah. Dia yang mengekang kebebasan kaum perempuan. Nah, yang menurut mereka itu akan berujung kepada apa? Kemunduran kaum perempuan, ya, atau kriminalitas perempuan, begitu. Nah, ini yang hari ini kita lihat, begitu ya. Nah, padahal petaka yang menimpa kaum perempuan hari ini, begitu ya, justru ketika mereka menuhankan kebebasan, ya, dan mencampakkan hukum-hukum Allah untuk mengatur diri mereka. Justru karena itu, begitu ya. Ya, justru ketika mereka menuhankan kebebasan, begitu ya, maka berbagai persoalan kemudian muncul pada mereka. Ya, pelecehan seksual, ya. Harusnya malam udah di rumah, ini masih di kereta, gitu ya, Ustazah. misalnya seperti itu, begitu ya. Dilecehkan, gitu ya. Atau tindakan kriminal yang lain. Nah, justru banyak didapatkan ketika mereka jauh dari hukum-hukum Islam tadi. Ya, Masya Allah. Maka sebenarnya hari ini PR kita itu banyak ya Ustazah. Iya. Nah, kemudian juga kaum muslimin dimanapun berada ini mengalami gempuran pemikiran yang dahsyat. Yang gimana ya, seolah-olah tuh menjadi terbalik-balik Ustazah. Yang mulia justru dihinakan, yang hina dimuliakan. Nah, ini akibat tadi ya, standarnya itu karena sekuler, memisahkan agama dari kehidupan, sehingga akal manusia jadi tolak ukur. Iya. Nah, akhirnya kebalik-balik deh tuh. Yang Allah perintahkan tutup aurat supaya terhormat, ini malah buka-bukaan. Saya pernah dengar nih Ustazah, kalau seandainya terbuka ini adalah suatu kemajuan, maka seharusnya ya binatang itu lebih maju ya daripada manusia, karena nggak pakai sehelai kain pun, gitu ya. Nah, sebenarnya dari situ kita sudah harusnya move on ya Ustazah, mikir ya, bahwa justru dengan kita terikat dengan Islam, dengan kita itu kemudian taat sama Allah, justru itulah maju gitu, itulah mulia gitu. Masya Allah, menarik sekali. Ini ada pertanyaan yang masuk Ustazah, kita bacakan. Masya Allah ya, dari Ibu Hani. Banyak orang merasa bahwa wanita karir lebih mulia daripada ibu rumah tangga yang tidak bekerja. Bagaimana menurut Ustazah? Dan ini memang fenomena Ustazah, luar biasa. Iya, iya, baik ya. Jadi kalau hari ini memang demikianlah adanya, begitu ya. Nah, kembali lagi tadi, mengapa ada cara pandang yang seperti ini dan berkembang tidak hanya di tengah-tengah orang-orang kafir, begitu ya, tetapi juga kaum muslimin hari ini, begitu. Nah, ini sebagaimana tadi dijelaskan, ada standar yang telah berubah dalam memandang kemuliaan tadi, begitu ya. Nah, kalau di dalam Islam itu kan sudah jelas ya, karena tugas manusia di dunia ini cuma satu ya. Apa itu tadi? Menghamba kepada Allah ya. Nah, maka nilai kemuliaannya tentu ditentukan dari sejauh mana dia menghamba tadi kepada Allah, begitu ya. Nah, sementara dalam sistem hari ini sekuler kapitalistik, begitu ya, nilai segala sesuatunya ditentukan oleh materi memang, begitu ya. Jadi yang tampak secara materi ya, ketika wanita itu berkarir ya otomatis kan secara fisiklinya itu berbeda, mendukung, begitu ya. Ya, tampilannya kah, begitu ya, fasilitasnya kah, begitu, penghasilannya kah, begitu. Nah, ini
hitung-hitungan materi begitu ya. Nah, jadi karena memang sudut pandangnya melihat kemuliaan itu dari sisi materi saja, maka melihat wanita berkarir itu jauh lebih mulia ketimbang ibu rumah tangga. Nah, padahal tadi ya kita melihat betapa strategisnya peran ibu, ya. Dan ini sudah terbukti hari ini gitu. Ketika kaum perempuan, ketika kaum muslimah ya, saya spesifikkan ya, ketika kaum muslimah itu sudah tergerus orientasinya begitu ya, lebih bangga tadi dengan karirnya, lebih senang dia mengeksplor dirinya itu di luar rumah begitu ya, ketimbang dalam rumah, merasa rumah anak-anak itu menjadi beban begitu ya, maka kita bisa melihat hasilnya. Begitu ya, nyata. Apakah dalam keharmonisan dalam rumah tangga, ya, kemudian juga anak-anaknya yang boleh kita katakan mungkin tadi itu ya bermasalah begitu. Iya. Dan kita dapati memang banyak kasus perceraian ya Ustazah, bahkan setiap tahunnya meningkat, dan rata-rata kebanyakan perempuan yang menggugat cerai disebabkan karena itu tadi ya Ustazah, aktivitasnya itu tidak sesuai dengan fitrah dia sebagai perempuan, yang akhirnya ya kosong gitu, kering gitu ya, tidak merasakan kebahagiaan. Kalau dipikir ya harta sudah berlimpah ini gitu, tapi nggak merasa bahagia ya, akhirnya ingin mencari yang lain, ya akhirnya hancur ya, yang terjadi justru kehancuran gitu. Nah jadi Masya Allah luar biasa sekali ya, bahwasanya tadi ya Ibu Hani, dalam kondisi kapitalistik hari ini ya memang itu yang terjadi, dan itu kan sistematik ya Ustazah. Nah maka kita ya tentu harus menolak itu semua gitu ya, harus kemudian membuat tameng nih untuk keluarga kita, jangan sampai kemudian kita terjangkit yang demikian. Kemudian juga untuk orang-orang sekitar, mengembalikan lah istilahnya Ustazah ya, mengembalikan makna mulia yang sesungguhnya. Kalau saya sih sebutnya, jangan membenarkan yang sudah biasa, tapi biasakan yang benar gitu. Karena kalau hari ini ya orang itu lebih kepada mana yang banyak aja deh gitu ya, gitu. Yang udah banyak dilakukan ya sudah gitu. Nah Masya Allah ada pertanyaan lagi Ustazah. Alhamdulillah nih banyak yang bertanya dari bundanya Ja'fa ya. Bagaimana penjelasan tentang bagaimana Islam memuliakan wanita dengan poligami Ustazah? Apakah ini bagian dari memuliakan wanita? Nah silakan Ustazah. Iya, baik ya. Jadi pertama tentu kita harus pahami ya bahwa poligami ini adalah bagian dari syariatnya Allah ya. Dan posisi poligami ini ya karena dia syariat Allah, dia ini akan memecahkan sebagian persoalan sebetulnya. Jadi bukan malah menambah persoalan. Nah ini yang perlu kita garis bawahi ya. Sebagai solusi. Sebagai solusi sebetulnya begitu ya, bukan sebagai masalah begitu ya. Nah tetapi memang harus kita dudukkan ya, karena pemahaman terhadap poligami ini kan juga bermacam-macam ya, kemudian prakteknya juga jauh gitu ya dari syariat Islam begitu ya, sehingga ini akan menjadi label bahwa hukum-hukum Allah itu memang tidak pro perempuan. Ya, tidak memihak gitu ya kepada perempuan atau menganggap mendiskreditkan gitu ya kaum perempuan begitu. Nah, ini bisa kita lihat ya bahwa hukum poligami ini kan tidak wajib ya, bahkan juga tidak sunnah begitu ya. Hukumnya itu adalah boleh. Mubah ya mubah boleh ya. Pilihan. Ya, nah kalau mubah artinya kan itu pilihan. Boleh melakukannya, boleh tidak. Tentu dengan konsekuensinya masing-masing ya. Ingat itu garis bawahi, ada konsekuensi. Ada konsekuensinya begitu, karena ketika seseorang itu mengemban satu tanggung jawab, kan dia ya dengan istri satu tentu berbeda dengan istri yang dua begitu ya, 3 ataupun 4 begitu ya. Nah maka akan bertambahlah kewajiban bagi si suami begitu kan. Nah maka ketika jadi konsekuensinya seperti itu begitu. Ketika dia siap mengemban amanah tadi ya, dia siap untuk mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah begitu ya. Jadi pilihannya itu membawa konsekuensi gitu ya. Nah, itu yang harus dicatat begitu ya.
Nah, jadi kembali ya kita tadi itu ya, bahwa poligami ini sebetulnya solusi begitu, bukan masalah. Kenapa dikatakan solusi? Ya banyak perkara sebetulnya dalam Iya. kehidupan rumah tangga ya. Mungkin bisa dijelaskan contoh kasusnya Ustazah? Contoh ya ini kita akan Biar contohkan real ya, gitu ya. kita akan contohkan ya. Iya. Banyak contoh-contoh yang banyak masalah-masalah yang memang membutuhkan solusinya poligami. Oke. Ya, salah satunya misalnya ya ketika seorang suami ya dia ingin punya anak ya kan dari seorang istrinya gitu ya. Nah, sementara istrinya tak mampu memberikan anak. Tetapi untuk menceraikan juga tidak mau. Udah terlanjur sayang. Nah, dia sangat cinta sama istrinya begitu kan ya. Betul. Nah, maka jalan satu-satunya apa begitu? Tentu dengan bukan satu-satunya ya. Iya. Salah satu jalannya itu dengan poligami Poligami. begitu. Atau misalnya ya kita melihat ada fakta-fakta suami itu membutuhkan apa ya namanya ya, membutuhkan lebih banyak gitu ya perhatian istri. Iya. Begitu ya. Iya. Nah, tetapi kondisi istrinya tak mampu untuk melakukan itu, begitu ya. Kalau dibiarkan dan bahkan mungkin menuntut kepada si istri, ini malah zolim kepada istrinya, begitu ya. Nah, maka satu-satunya solusi dalam hal ini kalau nggak diceraikan, begitu ya, tentu adalah berpoligami, gitu begitu ya. Sesungguhnya solusi dia. Solusi, karena memang ada fakta-fakta yang seperti itu. Betul. Nah, coba kita bandingkan. Andaikan suami yang seperti itu, istrinya nggak mampu memenuhi kebutuhan hasratnya yang mungkin lebih besar begitu ya. Nah, kalau seperti itu kemudian dia penuhi dengan jajan di luar. Iya. Nah, Malah lebih bahaya Ustazah. Iya. Haroman. Haram, Tapi, bahaya begitu ya. Lagi-lagi karena stigma negatif tadi Ustazah, malah kebanyakan itu ya lebih baik jajan di luar daripada nikah lagi. Banyak begitu, nggak rela nih kalau dibagi dua. Ini kan salah kaprah ya Ustazah ya sesungguhnya gitu. Lagi-lagi balik karena memang kita sekarang hidup dalam sistem yang sekuler kapitalis Iya ya betul, Ustazah. ya. Jadi paradigma berpikirnya kebalik-balik gitu ya. Nah, tapi jangan emosi ya emak-emak yang nonton karena sensi nih Ustazah. Ya, poligami itu adalah syariat dan dia bukan wajib juga bukan sunnah tetapi mubah, artinya adalah sebuah pilihan yang Allah berikan syariat ini adalah untuk solusi ya Ustazah. Iya, betul. Jadi tidak perlu kemudian persoalkan Iya. gitu ya Ustazah. Kalau mampu ya silahkan dan itu ada konsekuensinya. Betul, Kalau iya. tidak ya silahkan gitu, nggak akan berdosa kalau nggak poligami gitu ya Ustazah. Justru ya itu tadi lah pokoknya dia mubah lah ya Ustazah ya gitu. Jadi tidak perlu kemudian kita bersih tegang gitu ya, akhirnya jadi sensi gara-gara itu ya Ustazah. Iya. Masya Allah. Nah ini mudah-mudahan bisa dipahami ya pemirsa dari TV di mana berada. Dan ini alhamdulillah ada masuk lagi pertanyaan Ustazah. Sepertinya tema ini cukup menarik ya. Banyak pertanyaan yang masuk. Assalamualaikum Ustazah. Bagaimana cara seorang wanita untuk mengabdikan dirinya ke orang tua yang sudah membiayainya dalam pendidikan sehingga harus berkarir agar orang tua itu bangga meskipun dia sudah berumah tangga? Syukron. Nah ini juga dilema Ustazah. Dilema, iya betul ya. Nah, gimana nih? Ya memang kondisi hari ini luar biasa ya. Insya Allah banyak di antara kita mungkin yang juga mengalami dilema seperti ini ya. Satu sisi kita ingin sekali membahagiakan orang tua kita ya dengan memenuhi lah apa yang menjadi standar mereka begitu ya, harapan mereka. Nah, tapi di sisi lain kita juga punya pertimbangan-pertimbangan yang menurut kita ini apa ya, lebih tepat gitu ya untuk kita lakukan begitu. Nah, maka memang ya kalau saya menyarankannya tentu kita harus mengkomunikasikan ini ya. Pertama-tama tentu harus mengkomunikasikan dengan orang tua dalam rangka apa? Menyatukan standar. Nah, harus begitu satu ya. standar dulu. Kalau tidak satu standar ini nggak akan pernah ketemu begitu ya. Yang ada saling berprasangka. Ya. Jadi harus ada upaya untuk menyatukan standar dulu ya, bahwa si anak ya menjalankan proses pendidikan yang dilakukan oleh orang tua itu adalah kewajiban orang tua begitu ya. Kemudian si anak ini ya ketika dia
memiliki ilmu yang mumpuni begitu ya, itu sangat dibutuhkan begitu oleh sangat dibutuhkan nanti oleh anak-anaknya. Oke, Begitu Masya ya. Allah. Jadi tidak harus diaplikasikannya dalam bentuk kerja di luar rumah. Berkarir Begitu. gitu ya, Iya. Nah, kalau dari sisi ya apalagi ya kalau dilihat dari sisi mungkin secara ekonomi sebetulnya dia tidak membutuhkan betul. Nah, begitu ya. Ya mungkin lain halnya kalau memang secara ekonomi dia butuh begitu ya. Nah, tentu ini juga harus dipilah-pilah begitu ya, mana pekerjaan-pekerjaan yang akan yang akan tetap menjaga kehormatan dia ya, tidak mengabaikan kewajiban-kewajibannya yang lain begitu. Masya Allah, Ustazah, jadi luar biasa Islam itu memiliki seperangkat aturan dan memang ya ini nih juga catatan nih sebetulnya bagi para orang tua Ustazah, jangan baper dalam artian itu sudah nanam niat di awal nih, aku nyokolahkan anakku tinggi-tinggi biar kerja gitu ya. Jadi ini jangan sampai kemudian niatnya tuh begitu. Ternyata kan menyekolahkan anak, memberikan pendidikan terbaik untuk anak itu adalah kewajiban bagi orang tua dan bagi si anak yang statusnya adalah anak perempuan ketika dia sudah menikah, ya artinya itu sangat bermanfaat nanti bagi anak-anaknya. Artinya ya orang tua tidak kemudian harus baper ketika anaknya nggak bekerja gitu saja atau jadi ibu rumah tangga aja. Justru saya pernah baca nih ya Ustazah ya, bahkan ketika seorang anak perempuan itu kemudian dia taat kepada suaminya dalam rangka taat kepada Allah, seperti itu menjalankan kewajiban-kewajibannya, maka ini pun akan membawa orang tuanya ke surga. Gitu Ustazah. Jadi hal apa yang lebih baik daripada ini kan gitu ya. Sepertinya ini baik sekali ketimbang dunia dan seisinya, Masya Allah. Lagi-lagi memang paradigma Ustazah. Iya betul. Paradigma berpikir kita yang memang hari ini betul-betul diperangi ya, sepertinya perang pemikiran, sehingga ya tadi itu kita menjadi terbalik-balik nih, jadi baperan padahal sesuatu itu baik di sisi Allah tapi kita merasa itu nggak baik. Nah ini betul-betul PR nih bagi kita semua ya pemirsa Idari TV, bagaimana kemudian kita mampu mengubah paradigma kita, jangan terseret-seret oleh sekuler kapitalistik ya Ustazah. Artinya terus deh mendekat dengan Islam ya, terus deh kita pelajari Islam sehingga paradigma kita sebagai seorang muslim itu menjadi benar. Kembali ke fitrah ya Ustazah ya. Betul. Masya Allah luar biasa. Nah ini ada lagi pertanyaan yang masuk, Masya Allah ya. Antusias sekali pemirsa Idari TV. Ustazah, sampaikan pada kaum perempuan semua, di sistem saat ini perempuan tidak aman. Akibat kenakalan remaja, Jumat sore kemarin, Ana dijamret dengan mudahnya, jangan sampai ada korban yang lain. Masya Allah, ini astagfirullah terjadi Ustazah ya. Jadi memang pada hari ini ya sebenarnya semua merasakan ketidakamanan ya Ustazah, apalagi dalam kondisi corona yang memang perekonomian itu ya terutama masyarakat tuh memang terasa sekali. Jadi kriminalitas sebenarnya meningkat ya Ustazah. Ya tidak hanya menimpa kaum perempuan sih sebenarnya ya, kaum laki-laki juga banyak yang jadi korban ya Ustazah ya. Jadi memang kondisi hari ini ya yang sangat sulit, yang membuat kita itu kehilangan fitrah kemanusiaannya begitu ya. Ya, kalau kita melihat dalam kacamata yang tadi begitu ya, ibu-ibu yang stres misalnya karena pekerjaan, ada bahkan yang tega membunuh anaknya. Nah, itu luar biasa ya kalau kita melihat. Iya, Masya Allah. Baik, sebelum kita lanjutkan Ustazah, sepertinya waktu sudah mau habis. Sebelum kita ke kesimpulan ya, kembali lagi kami sampaikan kepada pemirsa Idari TV dimanapun berada ya, Hari Raya Idul Adha atau Idul Kurban sebentar lagi akan tiba, dan Masya Allah dalam memudahkan urusan masyarakat dan wujud kepedulian kepada fakir dan miskin yang ada di Pekanbaru Riau dan sekitarnya, Ikatan Dai Riau hadir bersama umat dalam program Idari Peduli, Idari Berkurban. Nah, menerima dan membantu kaum muslimin yang ingin berkurban ya untuk disalurkan kepada fakir dan miskin atau daerah-daerah terpencil di Pekanbaru Riau dan sekitarnya. Nah, agar mereka ya saudara-saudara kita tersebut juga dapat merasakan kemenangan di hari Idul Adha 1441 Hijriah atau 2020 Masehi. Nah, bagi kaum muslimin yang ikut mendukung program Idari Peduli, Idari Berkurban dapat mentransfer ke rekening BNI Syariah
dengan nomor rekening 0836628560 atas nama Mukhlis sebesar Rp2.350.000 per orang peserta kurban. Diharapkan mengkonfirmasi ya setelah transfer ke nomor 081365752449 atau bisa dilihat di layar kaca pemirsa semuanya ya. Insya Allah mudah-mudahan ini bisa membahagiakan saudara-saudara kita yang lainnya. Nah, inilah Islam ya, dimana sesama muslim adalah bersaudara dimanapun mereka berada, selagi satu akidahnya ya, maka mereka layak ya mendapatkan kebahagiaan seperti yang kita rasakan. Mudah-mudahan yang kita berikan ini yang memberikan manfaat, memberikan kebahagiaan, dan tentunya juga kembalinya ke kita sebenarnya gitu ya, di sisi Allah Subhanahu Wa Taala sebagai pemberat amal kita. Masya Allah. Nah, Ustazah, sepertinya waktu tinggal sedikit lagi ya pemirsa. Saya yakin banyak sekali pemirsa IDARI TV yang masih ingin bertanya, tetapi kita dibatasi oleh waktu ya. Kita langsung saja meminta kepada Ustazah untuk menyimpulkan Ustazah bincang-bincang kita pada sore hari ini. Ya, jadi dari paparan singkat tadi ya, kita bisa menyimpulkan bahwa Islamlah ya satu-satunya din, satu-satunya agama, satu-satunya ideologi yang pasti mampu ya memberikan jaminan kemuliaan bagi kaum perempuan. Ya, dengan berbagai hukum-hukum yang tadi juga sudah kita sampaikan, dan sebetulnya masih banyak ya jaminan-jaminan lain yang itu juga akan membuat perempuan itu mulia. Dan ada jaminan kesejahteraan, jaminan pendidikan, begitu ya, bahkan jaminan berpolitik. Nah, ini sempat kita bahas ya. Nah, jadi ini juga bagian sebetulnya dari hak, bahkan juga kewajiban ya dari seorang perempuan yang semuanya itu bermuara kepada apa? Kepada kemuliaan kaum perempuan tadi. Luar biasa. Jadi kalau saya lihat ya Ustazah, dari penjelasan Ustazah yang begitu panjang tadi, artinya memang untuk mewujudkan kemuliaan seorang perempuan, Islam itu memiliki seperangkat aturan dan itu sangat komplit sekali, tinggal diterapkan aja deh. Nah, sekarang ini sepertinya masalahnya adalah penerapnya itu belum ada Ustazah ya. Iya, betul. Dan ini yang sepertinya juga menjadi renungan bagi kita semua pemirsa dimanapun berada, bahwa Islam itu memiliki aturan yang Masya Allah paripurna dan sempurna. Istilah katanya kita itu tinggal copy paste aja ya Ustazah ya gitu. Nah, mudah-mudahan ya ini menjadi suatu energi tertentu bagi kita semua, kemudian bahan renungan tadi ya Ustazah untuk kita semua, bahwasanya hari ini ternyata kita belum hidup di dalam sistem yang semestinya. Ibarat ikan yang harusnya hidup di air, kita dipaksa hidup di darat ya Ustazah. Iya, betul. Nah, sehingga yang seharusnya tadi perempuan itu bisa mulia di dalam Islam, tetapi hari ini itu semua tidak terwujud, bahkan dijadikan kambing hitam. Seolah-olah justru Islam itu mengkerangkeng, Islam itu justru mengkang perempuan, padahal tidak demikian. Nah, faktanya hari ini ya kita berada dalam sistem yang bukan Islam, dan ternyata untuk mewujudkan kemuliaan hidup kita itu adalah dengan Islam ya, mengembalikan sistem Islam itu. Mungkin sedikit lagi ya Mbak Ulan ya. Jadi di satu sisi kita memang harus waspada. Jadi satu sisi kita memahami tadi bagaimana hukum-hukum Islam itu begitu paripurna ya. Telah Allah persiapkan dalam rangka kemuliaan kaum perempuan tadi. Nah, di sisi lain tadi kita harus menyadari ya bahwa ada upaya-upaya yang juga sangat sistematis dari musuh-musuh Islam ya untuk menjauhkan Islam ini dari umatnya. Nah, dalam hal ini ya dia menjadikan perempuan tadi jauh dari syariat Islam, karena dia tahu nilai perempuan itu begitu ya, itu luar biasa, sangat strategis. Ketika perempuannya bisa dirusak, makanya rusak bukan cuma dirinya, tapi anak-anaknya, keluarganya semua ikut. Bahkan peradaban rusak. ini ya peradaban ini juga ikut dirusak. Luar biasa. Nah, jadi musuh-musuh Islam itu sangat tahu ya strateginya bahwa umat ini akan lemah ketika dia tidak berpegang teguh lagi kepada Islam. Nah, inilah yang coba digrogoti dari berbagai sisi, dan ini masuk lewat kaum perempuannya. Ya, pemirsa IDARI TV dimanapun berada, wabil khusus kaum muslimah dimanapun itu ya, ini menjadi catatan penting bagi kita. Maka tugas kita, kaum bapak-bapak juga nih ya, kepada istri-istrinya, tugasnya adalah bagaimana mendekatkan kaum muslimah ini kepada Islam ya, mendekatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mengkajinya secara kafah berarti Ustazah ya, wajib itu gitu, sehingga kita tidak tergerus dengan upaya sistematis
untuk menjauhkan kita dari Islam, karena ya itu tadi akan menimbulkan kemudorotan bahkan kebinasaan, bukan hanya bagi diri si muslimah, bukan hanya bagi diri si perempuan, tetapi juga bagi anak-anaknya, keluarganya, bangsanya, bahkan peradaban dunia ini, Ustazah. Ya. Artinya perempuan, merinding saya gitu ya, perempuan ini bahkan menjadi penentu corak peradaban di masa yang akan datang. Betul. Masya Allah ya, wahai perempuan, wahai muslimah, peradaban ini kedepannya seperti apa ada di tanganmu, maka pastikan kita dekat dengan Islam, pastikan kita mempelajari dan mengkaji Islam itu secara kafah. Masya Allah ya, sepertinya selesai ya Ustazah perbincangan kita sore hari ini tanpa terasa. Terima kasih banyak kepada pemirsa Idari TV yang telah menyimak ya perbincangan hangat kita pada sore hari ini. Terima kasih, dan juga jangan lupa untuk senantiasa stay tune ya mengikuti program Mutiara Islam setiap hari. Masya Allah nih, setiap hari pukul 17.00 WIB sampai 17.50 WIB ya, Mutiara Islam menuju peradaban mulia bersama Idari TV. Baik pemirsa Idari TV, saya Wulan Citra Dewi kemudian mewakili narasumber kita pada sore hari ini ya, mengucapkan terima kasih banyak dan memohon maaf apabila ada kesalahan kata. Afwan minkum, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.